Setelah meninggalkan benteng klan Li, Ye Changsheng tidak langsung kembali ke lembah angin kuning. Sebaliknya, ia pergi ke pasar sekte Tianting dan menemui Xin Ruin serta Xiao Mei. Menempa besi harus selagi panas. Ia tentu memahami prinsip itu. Maka kali ini, ia tampil dengan sikap pria hangat dan lembut di hadapan tuan dan pelayan tersebut. Di bawah senyum penuh makna Xiao Mei, ia menanyakan kondisi tubuh Xin Ruin dengan penuh perhatian. Lalu secara alami ia menyebut bahwa di gunung luar pasar terdapat sejenis herbal spiritual yang bermanfaat bagi kesehatannya, dan mengundangnya pergi memetik bersama. Xin Ruin tentu ingin mengajak Xiao Mei. Namun Ye Changsheng dengan nada penuh kebenaran, berkata bahwa harus ada seseorang menjaga rumah. Bagaimana jika ada yang menerobos masuk? Xiao Mei memprotes, mengatakan halaman ini dilindungi formasi. Orang biasa tak mungkin masuk. Tetapi di bawah desakan Ye Changsheng, ia tetap tinggal dengan wajah cemberut. Tak lama kemudian, Xin Ruin mengikuti Ye Changsheng keluar pasar dengan pipi memerah. Kali ini Ye Changsheng memang tidak berbohong. Di gunung itu benar-benar ada herbal spiritual yang baik untuk tubuhnya. Hanya saja, herbal itu sebenarnya baik untuk semua wanita. Menguatkan yin dan mempercantik wajah. Wanita mana yang tak membutuhkannya? Namun bagi tubuh Longin milik Xin Ruin, efeknya memang sedikit lebih jelas. Setelah memetik herbal itu, Ye Changsheng dengan santai menyebut bahwa tak jauh dari sana ada puncak gunung penuh bunga liar bermekaran dengan pemandangan indah. Ia mengundangnya menikmati panorama bersama. Karena sudah sejauh ini, Xin Ruin tentu tak menolak. Maka keduanya pun menuju puncak tersebut. Di tengah lautan bunga yang memenuhi lereng, seorang pria dan seorang wanita berdiri berhadapan. Suasana ambigu itu membuat jantung Xin Ruin berdegup kencang. Wajahnya yang putih bagai giok memerah seperti diselimuti awan senja. Tanpa disadari, di tangan Ye Changsheng sudah teranyam sebuah mahkota bunga. Nona Ruin, tidakkah menurutmu ini sangat cocok untukmu? Katanya dengan nada tenang. Ia tahu, saat seperti ini tak boleh terlalu bersemangat. Terlalu agresif justru akan menakuti. Tenang dan alami adalah yang terbaik. Di bawah tatapan malu bercampur gugup Xin Ruin, ia dengan lembut memakaikan mahkota bunga itu padanya. Kecantikan sang gadis seakan semakin bersinar. Tak ada wanita yang bisa menolak romantisme seperti itu. Jika di kehidupan sebelumnya, Ye Changsheng mungkin sudah memeluk dan menciumnya. Namun dunia ini berbeda. Ia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sebaliknya, ia bersikap seperti seorang pria terhormat, menemani Xin Ruin berjalan di antara lautan bunga. Akhirnya, ia mengantarnya pulang dengan sopan. Perjalanan singkat itu jelas meningkatkan kesan baik sang ahli formasi terhadapnya. Saat kembali, tatapan Xin Ruin padanya sudah membawa secercah perasaan yang baru tumbuh. Tidak perlu tergesa. Api kecil dimasak perlahan. Ye Changsheng memahami seni kesabaran. Ia berpamitan dengan sopan, lalu kembali ke Dongfu untuk berkultivasi. Sehari itu, bagi umurnya yang panjang, hanyalah sedikit katalis. Namun bagi seorang gadis polos, itu bisa menjadi kenangan seumur hidup. Lebih dari setengah tahun berlalu dalam kultivasi. Akhirnya pil di tangan Ye Changsheng kehilangan efeknya. Ia menelan lebih dari 200 pil heki per hari, memaksa tubuhnya membangun resistansi penuh terhadap obat itu. Sebenarnya, setelah 50 atau 60 butir, efeknya sudah mulai menurun. Awalnya hanya muncul gejala resistansi. Kemudian efeknya terus melemah. Hingga akhirnya tak lagi berguna. Pada tahap akhir, satu pil bahkan tak seefektif sehari menyerap energi spiritual di dalam Dongfu. Maka ia sepenuhnya meninggalkan pil heki. Masih tersisa lebih dari 30 butir di tangannya. Ye Changsheng menghela napas dan keluar dari Dongfu.
Ia meregangkan tubuh. Duduk lebih dari setengah tahun tanpa bergerak. Jika orang fana dikurung begitu lama, pasti sudah gila. Kekuatan spiritual mengalir deras dalam tubuhnya. Kini kekuatan sihirnya sudah sebanding dengan Zhu Ji tahap menengah. Teknik Kim Ling Tianxing memang luar biasa. Ia sangat menantikan tahap berikutnya. Baru 3 lapisan pertama saja sudah memberinya kemampuan armor cahaya perak. Setelah memasuki Zhu Ji, daya tahannya setara artefak tingkat tertinggi. Dan semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin kuat pula pertahanannya. Artinya, ia membawa artefak pertahanan tingkat tertinggi yang bisa diaktifkan kapan saja, tanpa titik buta. Sangat melawan langit. Artefak pertahanan biasa seperti perisai terbang besi hitam memiliki area perlindungan terbatas. Jika terlalu bergantung padanya saat bertarung tanpa perlindungan lain, sangat mudah disergap dan mati. Banyak orang berpikir, sudah punya artefak pertahanan terbaik, buat apa membuka perisai lagi? Bukankah itu pemborosan kekuatan? Justru pikiran seperti itu yang sering membawa kematian. Bahkan membuka perisai pun kadang tak mampu menahan serangan diam-diam kuat seperti boroh darah. Namun Ye Changsheng berbeda. Armor cahaya perak adalah kemampuan bawaan teknik kultivasinya. Aktif hanya dengan satu pikiran. Tanpa persiapan. Dengan kekuatan yang terus meningkat, mungkin suatu hari ia bahkan bisa menahan serangan boroh darah. Di antara semua kemampuan pertahanannya, armor cahaya perak adalah yang terkuat. Bahkan perisai terbang besi hitam pun tak bisa menandingi. Ia juga menantikan saat mencapai lapisan ke-6 dan menguasai pedang Ki Bintang Perak. Setelah merenung sejenak, ia terbang menuju lembah angin kuning. Ia tiba di depan Dongfu Chen Shiji dan mengirim jimat transmisi suara. Tak lama, formasi terbuka dan Chen Shiji keluar. Lebih dari setengah tahun mereka tak bertemu. Pertemuan kembali tentu tak kekurangan keintiman. Setelah keduanya merasa puas, Ye Changsheng membelai punggung halus sang senior dan berkata lembut. Kali ini aku membawakan 3 botol pil yang bisa digunakan di tahap Zhu Ji. Kau terus memberiku pil. Bagaimana dengan kultivasimu sendiri? Yang kau beri sebelumnya saja belum habis, katanya malah seperti anak kucing dipelukannya. Plak! Ye Changsheng menepuknya, membuatnya mengerang manja. Tatapan matanya lembut seperti air, tubuhnya menggeliat, hampir menyalakan kembali hasrat Ye Changsheng. Dengan wajah agak dingin ia berkata, kalau kuberikan padamu, pakailah dengan sungguh-sungguh. Siapa suruh kau berhemat? Aku hanya khawatir pilmu tak cukup, katanya dengan nada sedih. Hati Ye Changsheng melunak. Ia mencubit hidung mungilnya dengan lembut. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jika aku bisa memberimu sebanyak ini, berarti aku sendiri pasti cukup. Mulai sekarang tak boleh berhemat. Kalau harus dipakai, pakai. Baik, jawab Chen Qiayan pelan, hidung kecilnya mengernyit, matanya dipenuhi rasa haru. Kakak senior Chen tenggelam dalam perasaan haru yang begitu kuat. Pertama dia ditegur dengan nada dingin, lalu tiba-tiba diperlakukan dengan lembut. Ye Changsheng memang sering memperlakukannya seperti itu. Dan kakak senior Chen memang sangat menikmati perlakuan seperti itu. Setiap kali kelembutan datang setelah sikap dingin, hatinya selalu tergerak berkali-kali lipat, membuatnya semakin teguh dan setia kepada Ye Changsheng. Wanita seperti Chen Qiayan ini, jika ditempatkan di kehidupan masa lalu Ye Changsheng, pasti termasuk tipe istri yang rela menderita demi suami, bahkan mungkin masih bisa tersenyum manis di krematorium. Terkadang cara berpikir wanita memang sulit untuk dipahami. Namun, Ye Changsheng tidak pernah berniat menjelaskannya pada mereka. Dia hanya perlu memahami dengan jelas kepribadian mereka, lalu berdasarkan kepribadian itu menyusun pola hubungan yang sesuai. Kakak senior Chen adalah orang yang paling lama bersamanya.
Di bawah pola hubungan yang ia bangun, hatinya sudah lama sepenuhnya terikat. Ye Changsheng menyipitkan mata, menikmati kehangatan dan kelembutan dalam pelukan kakak senior Chen, sambil dalam hati menghela napas, masih saja ada yang menyebutku pria bajingan. Aku bukan pria bajingan. Ye ini hanya ingin memberi rumah bagi gadis-gadis malang itu. Pria setia sepertiku ini, di mana lagi bisa ditemukan? Entah sudah berapa lama berlalu, Ye Changsheng akhirnya menghembuskan napas panjang dengan puas. Kakak senior Chen bangkit, lalu bersandar di dadanya, berkata dengan nada manja, akhir-akhir ini, ayahku dan beberapa paman terus mendesakku untuk menikah. Lalu bagaimana jawabanmu? Tanya Ye Changsheng, hatinya sedikit terusik. Kakak senior Chen mengulurkan tangan, membelai wajahnya yang tegas dan tampan. Suaranya penuh kemabukan, aku tahu, di hatimu bukan hanya ada aku seorang. Jadi aku tidak mengatakan apapun tentangmu kepada mereka. Aku hanya bilang bahwa aku baru saja mencapai tahap pembangunan fondasi dan ingin mencoba melihat apakah dalam hidup ini aku bisa menembus tahap pembentukan inti. Jadi untuk sementara aku tidak ingin memikirkan soal pernikahan. Apakah mereka setuju? Tanya Ye Changsheng sambil mengusap wajah halusnya. Awalnya para tetua keluarga tidak mau menerima alasan itu. Mereka bahkan sudah menyiapkan perjodohan untukku. Tapi kemudian kakak laki-lakiku juga berhasil mencapai pembangunan fondasi dan berdiri di pihakku. Setelah para tetua mempertimbangkannya, mereka setuju memberiku waktu beberapa tahun untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ye Changsheng mencium keningnya, lalu berbisik lembut di telinganya. Kalau begitu, cepatlah konsumsi pil yang kuberikan padamu dan tingkatkan kultivasimu. Biar para tetuamu itu tak punya alasan lagi untuk menekanmu. Dengan pil-pil itu, aku yakin dalam beberapa tahun lagi aku bisa mencapai tahap tengah pembangunan fondasi. Saat itu, di dalam klan hampir tak ada yang lebih kuat dariku. Kalau mereka melihat aku berkembang secepat ini, pasti mereka akan menaruh harapan pembentukan inti padaku. Berharap keluarga Chen bisa menjadi keluarga seperti keluarga Yan. Pada saat itu, tak akan ada lagi yang berani memaksaku. Di mata kakak senior Chen terpancar harapan. Ia juga sangat mendambakan ranah yang lebih tinggi itu. Dulu, baginya, pembentukan inti adalah sesuatu yang bahkan tak berani ia bayangkan. Namun sekarang, setelah menyerahkan nasibnya kepada Ye Changsheng, seolah-olah mencapai pembentukan inti bukan lagi hal yang mustahil. Pria ini dipenuhi rahasia, seperti kabut yang tak tersingkap. Belum lagi yang lain, hanya sebotol pil peningkat kekuatan untuk kultivator pembangunan fondasi saja. Berapa orang yang bisa mengeluarkannya begitu saja? Namun kakak senior Chen tidak pernah berniat menyelidiki rahasia apa yang dimiliki Ye Changsheng. Ia hanya tahu, dalam hidup ini, cukup mengikuti Ye Changsheng dengan sepenuh hati. Apapun yang ia katakan, itulah yang akan ia lakukan. Ia memang wanita tradisional seperti itu. Tenanglah, di masa depan aku pasti akan memberimu jawaban yang layak. Ye Changsheng mengelus rambutnya, memberi janji. Chen Qiayan menjawab dengan suara lembut penuh cinta. Matanya berkabut. Sebenarnya, dalam hatinya ia sudah lama tak lagi memiliki harapan berlebihan seperti dulu. Sekarang, ia hanya berharap bisa tetap berada di sisi Ye Changsheng. Itu sudah cukup. Status resmi, sudah lama tak lagi ia pikirkan. Oh ya, soal pil tadi, keluarga Chen kami sebenarnya masih menyimpan satu resep pil. Setelah berkata demikian, kakak senior Chen mengambil kantong penyimpanan di sampingnya dan mengeluarkan sebuah giok slip dari dalamnya. Ini adalah pil yang bisa membantu kultivator pembangunan fondasi meningkatkan kultivasi. Hanya saja bahan-bahannya memiliki syarat usia yang sangat tinggi, sangat sulit dikumpulkan. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen kami hanya berhasil mengumpulkan 2 atau 3 set bahan yang sesuai. Kami pernah memurnikan satu tungku pil, tapi sekarang semuanya sudah habis digunakan. Mendengar kata-kata itu,
Ye Changsheng kembali merasakan betapa miskinnya sumber daya di wilayah Tianan ini. Ia memasukkan indera spiritualnya ke dalam giok slip itu dan memeriksa daftar bahan sekali lagi. Memang benar, semuanya sangat sulit diperoleh. Salah satu bahan utama bahkan mensyaratkan usia 600 tahun. Di negara Yu, di mana bisa menemukan ramuan spiritual berusia 600 tahun? Tak heran keluarga Chen tidak mampu mengumpulkannya. Sepertinya harus mencari Han Li untuk berdagang lagi, pikir Ye Changsheng dalam hati. Setelah meninggalkan gua kediaman kakak senior Chen, Ye Changsheng berjalan menuju kebun 100 obat tempat tinggal Han Li. Baru saja tiba di depan gerbang kebun 100 obat, kebetulan ia bertemu Han Li yang sedang berjalan keluar. Haha, saudara Han, kebetulan sekali. Aku memang hendak mencarimu. Sudah lama kita tak bertemu. Ye Changsheng menyapa dengan senyum hangat di wajahnya. Han Li tampak terkejut melihatnya. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah merasakan aura dari tubuh Ye Changsheng, wajahnya langsung berubah. Sorot matanya berkilat beberapa kali, ekspresinya sangat rumit. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk dan memberi hormat. Murid Han Li memberi salam kepada paman guru Ye. Ceka-ceka, saudara Han, sejak kapan kau begitu sungkan padaku? Paman guru sudah menjadi kultivator pembangunan fondasi, sedangkan murid masih berada di tahap pemurnian Qi. Sesuai tata krama dunia kultivasi, Han Li memang seharusnya memanggil paman guru, jawab Han Li dengan hormat. Saudara Han terlalu sungkan. Aku selalu menganggapmu sebagai teman, mengapa harus sekaku ini? Lagi pula, ini hanya tahap pembangunan fondasi saja. Apa sulitnya menerobosnya? Mana mungkin itu menghalangi persahabatan kita? Aku yakin tak lama lagi saudara Han juga bisa menjadi bagian dari kami, ujar Ye Changsheng dengan nada santai. Mendengar kalimat, hanya tahap pembangunan fondasi saja, sudut mata Han Li berkedut beberapa kali. Ia telah berjuang lama demi ranah itu. Jika bukan karena botol kecil hijau, ia merasa seumur hidupnya mungkin tak akan bisa memasuki tahap pembangunan fondasi. Bagaimana mungkin Ye Changsheng bisa mengatakannya dengan begitu ringan? Meskipun Han Li memiliki pil pembangunan fondasi, apakah bisa berhasil atau tidak masih belum pasti. Namun murid tetap tak berani bersikap kurang hormat di hadapan paman guru, kata Han Li, tetap mempertahankan sikapnya yang sopan. Sikapnya sangat rapi dan tanpa celah, membuat orang sulit mencari kesalahan. Ye Changsheng melambaikan tangan. Sudahlah, saudara Han, tak perlu terlalu sungkan. Aku datang kemari memang ada urusan denganmu. Aku punya satu resep pil di sini, berisi pil yang bisa membantu kultivator pembangunan fondasi meningkatkan kultivasi. Kupikir setelah saudara Han mencapai pembangunan fondasi nanti, kau pasti juga akan membutuhkan pil seperti ini, bukan? Kau bantu aku mengumpulkan satu set bahan yang diperlukan untuk memurnikannya. Sebagai gantinya, resep pil ini akan kuberikan padamu. Bagaimana menurutmu tentang transaksi ini? Resep pil untuk tahap pembangunan fondasi. Terhadap benda seperti ini, Han Li juga sangat mendambakannya. Ia tahu di masa depan dirinya pasti akan membutuhkannya. Selain itu, ia cukup memahami betapa berharganya pil dan resep pil yang dapat digunakan oleh kultivator pembangunan fondasi di dunia kultivasi negara Yu. Walaupun di hadapan Ye Changsheng ia tampak rendah hati dan berkata bahwa dirinya belum tentu berhasil menembus pembangunan fondasi. Namun di dalam hatinya, ia sudah cukup yakin akan keberhasilannya. Bagaimanapun juga, ia memiliki botol kecil hijau. Botol kecil itu memberinya keyakinan penuh. Begitu mendengar isi transaksi yang disebutkan Ye Changsheng, hati Han Li langsung tergerak. Namun ia tetap berhati-hati dan bertanya, mengumpulkan bahan obat seperti ini, mengapa paman guru justru mencariku? Dengan kekuatan paman guru, cukup mengumumkan sebuah misi saja, pasti banyak murid pemurnian Qi tingkat tinggi yang bisa membantu menyelesaikannya. Ye Changsheng menggeleng.
mengumumkan misi untuk mengumpulkan bahan terlalu lambat, dan aku juga tidak percaya pada orang-orang itu. Terus terang saja, di lembah Huangfeng ini, tidak banyak orang yang benar-benar bisa kupercayai. Saudara Han sudah beberapa kali bertransaksi denganku. Aku mengakui kemampuanmu. Dalam hal mengumpulkan tanaman spiritual, aku percaya pada kemampuan Saudara Han. Lagi pula, Saudara Han selalu berada di kebun 100 obat ini. Bukankah mengumpulkan tanaman spiritual jauh lebih mudah bagimu dibanding orang lain? Ye Changsheng bahkan dengan bijaksana memberinya alasan yang masuk akal. Jadi dia mengira tanaman spiritualku berasal dari kebun 100 obat, pikir Han Li dalam hati. Kebun 100 obat memang salah satu tempat penanaman tanaman spiritual terbesar di lembah Huangfeng. Di dalamnya ada cukup banyak tanaman berusia ratusan tahun. Saudara Ye ini memang beberapa kali bertransaksi denganku dan sangat membantuku. Reputasinya juga bagus, hanya saja Han Li memang memiliki beberapa tingkat kepercayaan terhadap Ye Changsheng, tetapi ia tetap merasa orang ini terlalu misterius, dan itu membuatnya sedikit gelisah. Setelah ragu sejenak, akhirnya Han Li menggertakkan giginya dan berkata, "Transaksi ini, aku setuju." Bagaimanapun, ia bahkan sudah pernah bertransaksi tanaman spiritual ribuan tahun dengan Ye Changsheng. Dengan transaksi sebesar itu sebelumnya, membantu mengumpulkan beberapa tanaman spiritual tambahan tampaknya bukan masalah besar. Haha, Saudara Han memang terus terang. Aku tahu mempercayakan ini padamu tidak salah. Ye Changsheng tertawa sambil melemparkan daftar bahan kepadanya. Oh ya, ini lokasi guaku. Setelah Saudara Han mengumpulkan bahan-bahannya, kau bisa langsung datang mencariku. Ia juga memberitahukan metode transmisi suara melalui formasi gua kepada Han Li. Lalu ia menambahkan, benar, kuharap Saudara Han bisa secepat mungkin mengumpulkan bahan-bahan ini. Aku sedang membutuhkannya dengan mendesak. Paman Guru, Ye harap tenang. Han pasti akan memprioritaskan membantu Paman Guru mengumpulkan bahan-bahan itu. Han Li berkata sambil memberi hormat. Ye Changsheng mengangguk puas dan pergi dengan hati gembira. Selama Han Li memprioritaskan membudidayakan bahan yang ia butuhkan, mengumpulkan satu set lengkap bahan resep itu seharusnya tidak memakan waktu lama. Setelah berpisah dengan Han Li, Ye Changsheng pergi ke pasar lembah Huangfeng, membeli sebuah tungku pil, beberapa resep pil sederhana, serta beberapa bahan tambahan. Kembali ke guanya, ia mulai mempertimbangkan teknik alkimia. Ia tidak langsung meminta Han Li untuk memurnikan pil tersebut. Karena ia tahu, kemampuan alkimia Han Li saat ini masih sangat buruk. Selain itu, dalam periode ini Han Li kemungkinan besar sibuk mempersiapkan terobosan pembangunan fondasi dan tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan pil tersebut. Han Li baru akan berhasil menembus pembangunan fondasi sekitar 3 tahun lagi. Ye Changsheng tidak ingin menunggu sampai saat itu baru melakukan transaksi. Karena itu, ia memutuskan untuk memurnikannya sendiri. Teknik alkimia sebelumnya belum pernah ia pelajari. Namun seperti teknik pemurnian artefak, ini juga merupakan salah satu keterampilan yang seharusnya dikuasai seorang kultivator. Di dunia ini tidak banyak pil jadi yang bisa langsung ia duplikasi. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit menemukan pil yang cocok, hanya bisa mengandalkan resep yang diwariskan untuk memurnikannya sendiri. Karena itu, mengembangkan kemampuan alkimianya sendiri memang perlu. Ye Changsheng tidak kekurangan bahan, jadi ia tidak takut membuang-buangnya. Sebelum Han Li mengirimkan bahan utama, ia sudah mulai berlatih dengan resep-resep sederhana itu untuk mengasah keterampilannya. Lebih dari sebulan kemudian, Han Li datang membawa bahan-bahan. Melihat gua Paman Guru ini dibuka di tempat yang begitu terpencil, Han Li sangat terkejut. Cara berpikir Paman Guru ini, kenapa mirip denganku? Pikir Han Li dalam hati. Ia sendiri juga berniat, setelah menembus pembangunan fondasi nanti, membuka gua di tempat terpencil. Mau masuk dan duduk sebentar di guaku, Saudara Han?
Tanya Ye Changsheng sambil membuka formasi pelindung. Begitu mendengar itu, Han Li langsung menggeleng seperti genderang. Murid masih ada urusan mendesak, jadi tidak akan mengganggu paman guru. Baiklah, kalau begitu aku tidak mengantarmu lagi. Ye Changsheng menutup kembali formasi dan masuk ke dalam. Ia tahu, di dalam hati Han Li masih menyimpan kewaspadaan terhadapnya. Namun tidak masalah. Selama transaksi bisa berjalan, itu sudah cukup. Setelah memperoleh bahan resep, Ye Changsheng segera menduplikasinya dalam jumlah besar, lalu mulai mencoba memurnikan pil tersebut. Setelah puluhan kali kegagalan berturut-turut, akhirnya ia berhasil memurnikan satu tungku. Namun kualitas pil dalam tungku itu sangat buruk. Sekali lihat saja sudah jelas khasiatnya tidak terlalu baik. Karena itu, Ye Changsheng terus melanjutkan pemurnian. Setelah berhasil sekali, proses berikutnya jauh lebih mudah, dan tingkat keberhasilan perlahan meningkat. Belakangan, hampir setiap tungku berhasil. Melihat tumpukan pil di hadapannya, mata Ye Changsheng dipenuhi rasa pencapaian. Namun ia juga sudah sangat kelelahan. Api sejati bawaan yang hanya dimiliki kultivator pembangunan fondasi terus-menerus ia keluarkan, memurnikan pil tanpa henti selama lebih dari 2 bulan. Siapa yang bisa menahannya? Untungnya, kekuatan spiritual Ye Changsheng sangat melimpah. Ditambah lagi di dalam gua itu terdapat mata air nadi roh yang mempercepat pemulihan energi spiritual, sehingga ia mampu bertahan dari konsumsi sebesar itu. Setelah beristirahat beberapa hari, ia memilih satu pil dengan kualitas terbaik dan bentuk paling sempurna dari tumpukan itu, lalu menganalisisnya. Kemudian ia menggunakan pil-pil tersebut untuk mulai berkultivasi dengan cepat. Sekali lagi ia merasakan sensasi ledakan energi spiritual itu, kultivasinya yang sempat stagnan beberapa bulan kini kembali meningkat pesat. Beberapa bulan lagi berlalu, dan waktu yang disepakati antara dirinya dan saudara-saudara Lin hampir tiba. Ye Changsheng menghentikan kultivasinya dan pergi ke pasar sekte Tianxing. Setelah menghabiskan 2 hari bersama Xin Ruin, ia memperoleh satu set formasi serangan darinya. Ini adalah formasi serangan terbaik yang dapat disusun Xin Ruin pada tahapnya saat ini. Formasi itu cukup untuk mengancam kultivator pembangunan fondasi. Setelah mendapatkan formasi tersebut, Ye Changsheng pun berangkat tepat waktu menuju lokasi yang telah disepakati bersama saudara-saudara Lin. Di bagian timur negara Yu, berbatasan dengan negara Ceki, ada sebuah tempat bernama Dataran Jingu. Itulah titik pertemuan yang mereka sepakati. Dataran Jingu, sebuah nama yang sangat akrab. Di masa depan, ketika Jalan Iblis menginvasi, medan perang antara 7 sekte negara Yu dan Jalan Iblis justru berada di tempat ini. Kini, lokasi pertemuan yang disepakati antara Ye Changsheng dan saudara-saudara Lin juga berada di sini. Setelah berkumpul, mereka akan menembus perbatasan negara Yu dan memasuki negara Ceki. Gua kediaman Daoisyuns terletak di sebuah tempat bernama Rawa Ufu di wilayah negara Ceki. Rawa itu termasuk tempat yang cukup terkenal di negara Ceki. Di dalam Rawa Ufu terdapat banyak sekali binatang iblis. Bahkan kultivator pembentukan inti pun berisiko gugur jika masuk terlalu dalam. Karena lingkungannya sangat ganas, selain beberapa kultivator yang membutuhkan bahan dari binatang iblis, jarang ada orang datang ke sana. Siapa yang bisa menyangka bahwa jauh di kedalaman rawa itu tersembunyi sebuah gua milik kultivator tahap pembentukan inti? Di tepi dataran Jingu, di suatu puncak bukit kecil, Ye Changsheng mendarat. Indera spiritualnya menyapu sekeliling, namun tidak menemukan siapapun. Sepertinya aku yang pertama tiba di sini. Ia mengamati sekitar sejenak, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, 2 berkas cahaya pelarian muncul di cakrawala dan melesat cepat ke arah ini. Ye Changsheng berbalik menatap ke sana. Sesaat kemudian, cahaya itu tiba di hadapannya. 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, melompat turun. Mereka adalah saudara-saudara Lin. Haha,
Saudara Han datang lebih awal rupanya. Si pendek yang memimpin menyapa dengan ramah. Yang satu lagi, bertubuh tinggi dan kekar, tampaknya tidak pandai berbicara dan sejak tadi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga baru saja tiba, jawab Ye Changsheng sambil menangkupkan tangan. Kakak tertua dari saudara-saudara Lin, pria kurus itu, melirik sekeliling dan berkata, keluarga Zhang dari negara Yuanwu cukup jauh dari sini. Mungkin mereka akan datang sedikit terlambat. Kalau begitu kita tunggu saja sebentar, ujar Ye Changsheng dengan nada datar, tak terdengar ada keberatan apapun. Hal itu justru membuat si kakak Lin yang diam-diam mengamatinya merasa sedikit kecewa. Ia lalu mengganti topik. Saudara Han sudah sampai di sini, masih ingin memakai topeng itu? Kami berdua tidak keberatan, tapi jika nanti orang dari keluarga Zhang datang, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Menjelajahi Gua Daoisyuns ini perkara besar. Kami dan kultivator keluarga Zhang memiliki latar belakang yang jelas. Bukankah seharusnya saudara Han juga memberitahu identitasmu? Ekspresi kakak Lin serius ketika menatap Ye Changsheng. Sejak lama ia ingin mengetahui identitas pria bertopeng di hadapannya. Ia tidak ingin bekerja sama menjelajahi gua dengan seseorang yang latar belakangnya tidak jelas dan bahkan enggan menunjukkan wajah aslinya. Jika orang ini bisa membunuh Li Sanbian, pasti ia bukan kultivator pembangunan fondasi biasa. Ye Changsheng terkekeh pelan, lalu dengan santai melepas topengnya, menampakkan wajah muda. Bukan bermaksud menyembunyikan sesuatu dari saudara Lin. Hanya saja aku berlatih teknik khusus yang membuat wajahku tak boleh terlalu lama terkena sinar matahari. Karena itu aku selalu memakai topeng, katanya sambil tersenyum, mengarang alasan. Dalam hati, kakak Lin mencibir dingin. Siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu? Namun ia tidak sampai membongkarnya, malah segera mengganti ekspresinya menjadi seolah-olah paham. Begitu rupanya. Namun melihatnya, saudara Han memang sangat muda, dan agak asing bagiku. Boleh tahu dari sekte besar mana? Ia mencoba menyelidik. Aku hanyalah kultivator tanpa nama dari lembah Wadao, tak layak disebut, jawab Ye Changsheng dengan senyum ringan. Mendengar itu, kakak Lin langsung menggeleng. Perkataan saudara Han itu keliru. Kami berdua tidak menyembunyikan asal-usul kami sedikit pun darimu. Kami mengatakannya dengan jelas. Namun saudara Han masih menyembunyikan identitasmu, bukankah itu agak sulit diterima? Ye Changsheng menampakkan senyum pahit, lalu menangkupkan tangan. Baiklah, jika saudara Lin sudah berkata demikian, terus menyembunyikan diri memang tidak pantas. Namaku Han Feiyu. Setahun lalu aku masih murid pemurnian Qi di lembah Wadao. Saudara Lin tentu mengerti maksudku, bukan? Wajahnya tampak sangat tulus. Sebelumnya ia sudah menyelidiki identitas saudara-saudara Lin. Mereka adalah dua kultivator pembangunan fondasi dari keluarga Lin, sekaligus murid benteng Tian Kue, salah satu dari 7 sekte negara Yu. Karena itu, Ye Changsheng tak ragu mengarang identitas sebagai murid lembah Wadao. Bagi seorang kultivator yang baru menembus pembangunan fondasi, wajar jika namanya belum dikenal luas. Apa? Baru setahun menembus pembangunan fondasi? Seru kakak Lin kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah saudara Lin melihat ada masalah? Tanya Ye Changsheng sambil tersenyum tipis. Kakak Lin menatapnya lama, lalu berkata dengan suara serak, saudara Han benar-benar mengejutkan kami. Seorang kultivator yang baru menembus pembangunan fondasi bisa membunuh Li Sanbian. Aku hanya sedikit beruntung. Ye Changsheng melambaikan tangan, menutup topik dengan ringan. Seorang kultivator yang baru menembus pembangunan fondasi hampir mustahil membunuh kultivator tahap tengah. Perbedaan kekuatan spiritual terlalu besar. Di sisi lain, pria tinggi dan kekar yang sejak tadi dia memandang Ye Changsheng dengan sedikit rasa meremehkan. Menurutnya,
Ye Changsheng pasti menggunakan tipu daya untuk membunuh Li Sanbian. Namun sang kakak Lin yang kurus justru tampak berpikir keras. Tatapannya pada Ye Changsheng mulai berubah aneh. Bagaimana? Sekarang saudara Lin tak lagi meragukan identitasku, bukan? Hahaha, selama identitas saudara Han jelas, tentu tak ada masalah. Sebenarnya kami tidak berniat menyelidikimu terlalu dalam. Hanya saja kami mempertimbangkan sikap orang-orang dari keluarga Zhang di negara Yuanwu, katanya sambil tertawa. Oh, ada yang datang. Sepertinya orang dari keluarga Zhang negara Yuanwu. Tiba-tiba kakak Lin menatap ke kejauhan. Wus! Seberkas cahaya ungu melintas di cakrawala dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap sudah tiba di hadapan mereka. Melihat kecepatan cahaya ungu itu, pupil Ye Changsheng sedikit menyusut. Terlalu cepat. Cahaya ungu berhenti, menampakkan sebuah artefak ungu aneh di depan mereka. Kedua ujungnya runcing, bagian tengahnya bulat, seperti dua kepala palu yang disatukan di dasarnya, membentuk wujud yang unik. Sutle roh terbang. Begitu melihat benda itu, kakak Lin langsung berseru. Haha, saudara Lin memang berpengetahuan luas. Dari dalam sutle ungu itu terdengar tawa lantang, lalu tiga sosok melangkah keluar darinya. Begitu tiga orang turun dari sutle roh terbang, wajah kakak Lin langsung berubah sangat buruk. Tanpa menunjukkan emosi, ia bergerak mendekat ke sisi Ye Changsheng, sehingga mereka bertiga tampak berada di pihak yang sama. 3 lawan 3, dalam hatinya ia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Lalu dengan wajah muram ia bertanya dingin, Saudara Zhang, apa maksud ini? Kalau aku tidak salah ingat, sutle roh terbang adalah artefak terbang terkenal milik sekte senjata ilahi, bukan? Orang yang dipanggil Saudara Zhang adalah pria bertubuh besar berwajah gelap, auranya berada di tahap tengah pembangunan fondasi, dan kesannya sangat lugas. Mendengar pertanyaan itu, ia tertawa keras. Laulin benar, sutle roh terbang ini memang artefak sekte senjata ilahi. Izinkan aku memperkenalkan. Dua orang di belakangku adalah Qi Liangcheng dari sekte senjata ilahi, serta rekan kultivasi gandanya, istrinya. Ia menunjuk dua orang di belakangnya. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berwajah putih tanpa janggut, tampak terpelajar dan tersenyum lembut. Auranya juga tahap tengah pembangunan fondasi. Wanita di sampingnya cantik luar biasa, gerak-geriknya sedikit liar dan menggoda. Ia berada di tahap awal pembangunan fondasi. Qi Liangcheng? Bukankah itu adik kandung kepala keluarga Qi dari sekte senjata ilahi? Tanya kakak Lin dengan ekspresi berubah. Tak kusangka saudara Lin di negara Yu yang jauh pun mengenal namaku. Sungguh mengejutkan, ujar Qi Liangcheng sambil menangkupkan tangan dan tersenyum. Istri kultivasi gandanya memeluk lengannya dengan mesra. Namun tatapannya terus menyapu saudara-saudara Lin dan Ye Changsheng dengan sorot mata menggoda dan tajam. Kakak Lin memaksakan senyum lalu memberi hormat pada Qi Liangcheng. Namun amarah samar tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Dengan suara berat ia berkata, Saudara Zhang, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Kedatangan mendadak dua kultivator sekte senjata ilahi, bahkan terkait keluarga besar seperti keluarga Qi, membuatnya tak bisa tidak khawatir. Ia bahkan curiga apakah pria berwajah gelap itu telah membocorkan seluruh informasi tentang Gua Daoisyuns kepada keluarga Qi. Jika demikian, sangat mungkin kultivator pembentukan inti akan terseret masuk. Dan bila kultivator pembentukan inti muncul, mereka tak perlu bermimpi mendapatkan warisan Daoisyuns. Seolah memahami kekhawatirannya, pria berwajah gelap tertawa. Laulin, kau kira aku tak punya batasan? Tenang saja. Selain pasangan Qi ini, tak ada orang lain yang tahu. Qi Liangcheng juga tersenyum. Bahkan kakak kandungku pun tidak tahu. Di seluruh sekte senjata ilahi, hanya kami berdua yang mengetahui hal ini. Saudara Lin boleh tenang.
Lagi pula, semakin banyak orang, semakin kecil bagian yang didapat. Aku bukan orang bodoh, tambah pria berwajah gelap sambil tertawa. Namun ia segera mengubah nada dan menunjuk Ye Changsheng. Tapi, Laolin, bukankah kau harus menjelaskan mengapa Li Sanbian tidak datang, dan justru digantikan kultivator asing ini? Kabar kematian Li Sanbian pasti kalian tahu lebih dulu dariku. Saudara Han ini menggantikannya, dan aku sudah memastikan identitasnya. Tidak ada masalah, jawab Kakak Lin. Pada saat yang sama, bibirnya bergerak tipis mengirim transmisi suara pada Ye Changsheng. Saudara Han, situasinya sudah jelas. Aku benar-benar tidak menyangka sang itu membawa 2 orang lagi. Sekarang mereka lebih kuat. Jika kita tidak bersekutu, saat pembagian harta nanti. Ia tak menyelesaikan kalimatnya, namun Ye Changsheng sudah mengerti. Di pihak lawan ada 2 tahap tengah pembangunan fondasi dan 1 tahap awal. Semuanya dari negara Yuanwu, 1 kubu. Jika mereka bertiga tidak bersatu, pihak lawan bisa saja berniat buruk. Bagaimanapun, membunuh mereka berarti bagian harta bisa dibagi lebih sedikit. Waspada itu perlu. Aku mengerti maksud saudara Lin. Orang yang kau khawatirkan juga adalah aku. Mulai sekarang kita bertindak bersama, jawab Ye Changsheng lewat transmisi suara. Saat itu pria berwajah gelap menatapnya. Boleh tahu nama besar saudara Han? Aku Han Feiyu, kultivator lembah Wadao dari negara Yu, jawab Ye Changsheng sambil menangkupkan tangan. Jadi murid lembah Wadao. Saudara Han bisa membunuh Li Sanbian, jelas bukan orang sembarangan. Begitu ia berkata demikian, tatapan Qi Liangcheng dan istrinya langsung tertuju pada Ye Changsheng, penuh penyelidikan. Hanya keberuntungan, jawab Ye Changsheng tenang. Pria berwajah gelap menatapnya dalam-dalam lalu tertawa. Tak peduli asal-usul siapapun, karena hari ini kita sudah berkumpul dan membawa token, maka tentu berhak mendapat bagian. Tunggu. Kakak Lin memotong ucapannya. Aku berpendapat pembagian harta tidak boleh berdasarkan jumlah orang, melainkan jumlah token. 1 token, 1 bagian. Begitu kata-kata itu keluar, wajah 3 orang di seberang langsung berubah. Mereka hanya memiliki 1 token, berarti hanya 1 bagian? Wajah pria berwajah gelap menjadi dingin. Apa maksud saudara Lin? Menganggap 2 temanku ini tidak berhak mendapat bagian? Aku tidak bermaksud demikian. Namun sejak awal kita sepakat pembagian berdasarkan jumlah token. Kedatangan 2 orang sekte senjata ilahi hari ini adalah keputusan sepihak saudara Sang, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wajah pria berwajah gelap makin suram. Li Sanbian sudah mati. Bagaimana kesepakatan lama masih berlaku? Tentu harus dibagi ulang. Lalu ia menatap Ye Changsheng dengan dingin. Saudara Han memiliki 2 token. Apa kau ingin mengambil 2 bagian harta? Nada suaranya tenang, namun penuh ancaman. Pasangan sekte senjata ilahi di belakangnya melangkah maju, aura mereka menyatu dan menekan ke arah Ye Changsheng. 2 tahap tengah dan 1 tahap awal, semuanya kultivator berpengalaman bertahun-tahun. Sementara Ye Changsheng hanyalah kultivator yang baru setahun menembus pembangunan fondasi. Perbandingan kekuatan tampak jelas. Saudara-saudara Lin berubah wajah dan hendak maju membantu. Namun saat itu Ye Changsheng terkekeh. Memang tidak pantas kultivator tahap awal sepertiku mengambil 2 bagian. Begini saja, 1 bagian kuserahkan pada 2 rekan sekte senjata ilahi. Bagaimana? Hahaha. Saudara Han memang terus terang. Teman sepertimu layak dijalin. Pria berwajah gelap tertawa puas. Kakak Lin melihat ini, ekspresinya berubah sejenak lalu ia mundur kembali. Tampaknya menerima kompromi itu. Akhirnya mereka sepakat, harta dibagi 4 bagian.
2 untuk pihak negara Yuanwu, 2 untuk pihak negara Yu. Setelah kesepakatan tercapai, semua orang tersenyum seolah gembira. Namun di balik senyum itu, masing-masing menyimpan perhitungan tersembunyi yang tak seorang pun tahu.